warahmatullahi wabarakatuh. Halo masyarakat Sulawesi Barat, seluruh penonton Orang Sulbar Bicara di edisi Roadshow kali ini. Wow, gak bosan ya lihat saya, Air Agatha tentunya host di Orang Sulbar Bicara. Dan kami ini masih berada di Kabupaten Majene, yaitu kota terakhir untuk edisi Roadshow OSPIK pemirsa. Nah pemirsa, kali ini itu saya kedatangan perempuan Smaria. Dia seorang, tadi bisik-bisik di belakang layar katanya seorang guru BK. Siapa nih yang punya guru BK-nya ini nih? Siapa nih? Pasti ada kan salah satu siswa yang nonton kali ini. Kalau begitu langsung saja kita berkenalan pemirsa ya. Halo Kak. Halo. Ternyata tidak seseram yang saya bayangkan pemirsa. Dengan kakak siapa? Halo, saya Umi Nurisma, panggil aja Umi. Oh, Umi ya? Iya, Umi. Kak Umi, apa kabar Kak Umi? Alhamdulillah baik. Baik. Kabar kakak gimana? Baik, baru saya pertama kali bertemu dengan narasumber yang tanya kabar saya ya. Biasanya saya sih yang tanya kabarnya. Baik, alhamdulillah, demi masyarakat Sulawesi Barat dan pemirsa OSPIK saya harus baik terus. Iya. Tentu dong. Public figure ya. Iya. Kak Umi, Iya. berprofesi sebagai apa nih, boleh diceritain? Kalau profesi yang ku jalani saat ini tuh ada dua. Ah, Pertama itu jadi guru BK di salah satu SMA di Sulawesi Barat. Dan yang keduanya itu adalah pengusaha. Wih, pengusaha, guru lagi, guru BK. Siapa nih yang di sekolahnya ataupun di masanya ketika ketemu guru BK takut? Saya Bu Guru. Iya betul. Tapi guru BK kali ini nggak seseram yang saya bayangkan pemirsa. Iya. Guru BK, mau sedikit dong ceritanya menjadi seorang guru BK seperti apa? Banyak sih ya, banyak lika-likunya di sekolah, apalagi di SMA. SMA itu kan usia sekarang remaja ya. Iya. Di anak remaja itu permasalahan tentang perkelahian tentang dengan orang tua, dengan sesamanya, dengan teman sebayanya itu banyak sekali. Dan lebih sering itu nantinya mau jadi apa. Jadi saya lebih sering dicari sama siswa, ibu saya tidak tahu mau jadi apa. Ibu saya nanti ini ada masa depannya tidak gitu. Belum ada pernah yang ngomong, iya Bu Guru saya mau nikah muda habis ini. Oh, ada. Ada juga ya. Kalau di daerah Sulawesi Barat kan masih banyak tuh, masih tinggi pernikahan dininya. Iya. Jadi di sekolah kami ada 1-2 siswa ya selama saya kerja di sana. 1-2 siswa yang kelas 1 SMA, kelas 2 SMA itu sudah nikah. Sudah nikah. Atau yang pas lulus SMA itu udah nikah. Nah, caranya Kak Umi ini untuk memberikan edukasi kepada siswa dan siswinya itu gimana? Kalau di edukasinya itu saya aktif buat untuk kegiatan di organisasi kayak Big Air. Nah di situ biasa kami memberi pencegahan pernikahan dini dan apa yang terjadi, apa dampaknya kalau saat pernikahan dini. Dan ya setelah itu ya lumayan saat ini sudah 2 tahun dijalani dan sudah berkurang Cita-cita yang pengen nikah cepat cita-cita ya? yang pengen nikah muda, udah capek belajar jadi mau nikah aja. Ternyata ada yang unik ya. Mereka punya cita-cita untuk berumah tangga secepat mungkin. Atau lebih sering kayak keperjodohan sih. Oh, seperti itu. Dijodohkan sama orang tuanya. Mungkin ya Kak ya. Nah, selain itu apa ada problem lain nih, seperti Kakak Umi bilang tadi bahwa banyak siswa juga yang berkelahi atau berantem, nggak akur dengan orang tuanya. Gimana Kakak Umi menghadapi itu? Kalau itu biasanya biasanya kami lakukan konseling individu. Konseling individu itu cerita kami ada beberapa sesi sampai mereka bisa berdamai dengan orang tuanya dan lebih mengerti posisi orang tuanya begitu. Kak Umi ceritanya jadi teman curhat buat mereka, ya kan? Lebih ke teman curhat sebenarnya. Kalau Karena usianya mereka kan usia yang ingin didengarkan saja. Iya, pengen didengerin, ya pengen. Ya usia-usia mereka tuh usia-usia yang selalu orang tuanya tidak mengerti posisinya kan. Nah, kita jadi mengambil posisi itu. Pasti suatu saat mereka akan tahu kalau orang menjadi dewasa itu kita butuh orang tua ternyata. Iya, betul. Nanti kamu tahu kalau dewasa itu berat. Jangan biar aku saja. Tapi tetap harus dilalui, hidup kan satu kali. Iya, dengar tuh, tetap dilalui karena hidup cuma sekali pemirsa ya. Kalau 2 kali beda ceritanya. Itu kesempatan kedua maksud saya.
Nah, Kak Umi, tadi Kak Umi bilang guru BK sekaligus pengusaha. Pengusaha apa aja nih? Kalau kami itu bukan cuma ini ya, bukan cuma sebenarnya saya ada komunitas. Iya. Nah, kami bentuk itu saya dan kakak saya sama adik saya. Nah, kami bentuknya komunitas namanya Ruang Budaya Burapia. Ruang Budaya Burapia. Nah, Artinya apa? Burapia itu dari dua suku kata bahasa Mandar, Bura dengan Mapia. Bura itu kuncup dan Mapia itu bagus. Jadi dia adalah permulaan yang bagus. Gitu. Kami bentuk saya 3 orang bersama kakak dan adik saya. Adik saya di bidang ini ya, di bidang usahanya yang ini. Sama kalau kakak saya di bidang komunitasnya. Oh, bentar-bentar kita lihat dulu nih ya. Kita tunjukkan dulu ke pemirsa OS Speak nih. Ini apa? Ih, cute-nya Kak. Oh, ini mungkin gantungan di tas ya? Iya, betul. Oh, kalau di sini boleh nggak? Terlalu menjumpai. Nah, ini pemirsa nih, ini produk-produk lokal ya dari Kak Umi nih. Pemirsa bisa lihat ya kan, cute kan? Lucu ya pastinya. Ini ada warna merah, ada warna. Nanti semua ini buat saya boleh? Boleh Kak. Tapi harganya diatur ya. Iya. Nah, boleh dijelasin ini. Ini saya lihat semacam kain lipak sakbe. Iya betul, lipak sakbe. Jadi fokus usaha kami itu pengembangan lipak sakbe. Ada awalnya dari tahun 2017, usahanya sebenarnya lebih dulu dari komunitas. Komunitas itu 2020. Ini kalau ide ini 2017. Kami bersaudara kan backgroundnya itu penjahit ya, orang tua saya penjahit, ibu saya penjahit, kakek saya juga penjahit. Jadi sisa-sisa potongan kain itu banyak di rumah. Nah kayak ini awalnya dari situ kita menggunakan sisa-sisa potongan kain untuk dibuat tote bag. Tote bagnya? Ya, tote bag. Awalnya tote bag. Terus awalnya karena suka pakai saja. Terus ada teman-teman yang tanya, jadi kami buatkan made by request gitu. Nah di 2020 saat kami membuat komunitas ini dijadikan penunjang perekonomian komunitas kami. Komunitas kami kan mandiri. Jadi itu berawal dari 2020. Nah di 2020 itu kami ikut lomba kepemudaan itu apa ya lagi namanya, Kemah Budaya Kaum Muda. Kemah Budaya Kaum Muda itu di mana tuh? Di Jakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Belum mekar kan? Masih satu dengan Kemenristek. Di situ kami mendapat juara pertama di regional Sulawesi. Nah jadi kami ada jadi 11 finalis di Jakarta bersama dengan di seluruh Indonesia. Dan salah satunya dari kakak ini yang ikut juara 1. Kalau di finalis enggak. Ya juara satunya itu teman dari NTT. Iya. Dan ini kakak bawa hasil karya seperti ini nih. Iya, ini sudah awalnya itu masih tas. Sekarang sudah ada home dekornya, lampu, ada lampu, ada apa nih lagi bantal sofa. Saya lupa bawa sih soalnya. Iya. Kalau dibawa kan punya saya. Untung nggak dibawa juga, pemirsa. Pakaian ada juga vest, outer gitu. Dan kakak bisa buat sesuai keinginan kakak, model desain dan warnanya itu bisa dibuat. Boleh request gitu? Bisa. Dan ini tertarik banget yang kita bahas ini ya pemirsa ya, karena mungkin yang kita kenal itu bahwa lipak sakbe itu atau sarung mandar ini itu hanya berbentuk sarung ataupun baju, mungkin baju adat, tapi ini cute banget ya, udah masuk ke ranah modern, tapi tetap ada nuansa adatnya yang nggak kebuang gitu. Dan mungkin bisa dijelasin kakak Umi ini ngejualnya kemana nih? Oh kalau jualnya itu sekarang di e-commerce, Shopee, online shop gitu ya. Tapi lebih ke Instagram sih, kami pembelinya lebih banyak di Instagram. Ya, di Instagram, ada TikToknya juga, Facebook, semua ada. Kalau pasar kami sudah seluruh Indonesia, pasarnya sudah seluruh Indonesia. Kalau untuk pameran itu kami sudah pameran ke Turki tahun berapa ya? 2022, saya lupa sih, sekitar tahun itu pamerannya. Sudah ke luar negeri? Iya, ke Turki. Kemarin. Wow, hebat.
sudah ke luar negeri dan sudah ke nasional bahkan internasional pemirsa ya. Iya. Kita bangga dong bahwa produk Mandar ini bisa dibawa keluar. Betul. Selain gantungan kunci ada produk-produk lain kan? Iya, Kak? kalau home decor kemarin itu baru banget kan. Karena itu salah satu program kami dengan Kementerian UMKM, Koperasi dan UMKM itu tahun lalu. Tahun lalu? Iya. Tahun lalu ada kegiatan yang kami buat di Majene. Borapia sebagai agregatornya, kerjasama juga dengan salah satu teman di daerah Sulbar juga. Nah itu kami bawa Kementerian Koperasi ketemu dengan teman-teman pengrajin di sini. Iya. Nah, jadi itu makanya kami angkat home decor. Nah di home decornya kemarin itu kami bawa pameran tahun ini di Januari di ISBS di Tangerang. Kegiatannya BRI. Oh. Iya. Kalau binaan kami udah binaannya Bank Indonesia dengan Rumah BUMN PLN. Hebat. Udah termasuk binaan dari Bank BI Iya, ya Kak ya, BI. Wow. Tapi Kakak Umi melibatkan warga mungkin di sekitar rumahnya Kak Umi ataupun individu gimana? Kami melibatkan para penjahit di desa. Penjahit di desa dengan kami bermitra dengan ini para pengrajin tenun. Ini tenun berarti mereka? Iya, mereka langsung. Jadi bukan cuma produk pengembangan, kami juga menyediakan pesanan banyak oleh instansi-instansi. Untuk cenderamata mungkin oleh-oleh gitu ya. Instansi-instansi itu untuk tenunan. Jadi makanya kami punya mitra dengan penenun di Desa Tarama dan Desa Pembusuan. Biasanya kami. Iya. Sudah berapa lama Kak Umi? Ini tahun 2000. Kami mulai aktifnya 2020 berarti udah 5 ya, masuk 5 tahun. Masuk 5 tahun. Udah, iya, menuju tahun depan. Ini kan Desember ya, berarti udah 6 tahun. Wah, happy anniversary ya. Bu Rapia. Ya, ternyata menarik juga. Nih Pak Sabe ini bukan hanya untuk dipakai sebagai sarung ataupun simbol dari adat-adat, tapi bisa modern gitu. Ada lagi Kak Umi selain itu? Apalagi nih Kak? Usaha yang lainnya. Kalau usaha lain lebih ke komunitas sih Kak. Komunitas apa? Untuk kegiatan komunitas ya ada kegiatan seni dan ini kegiatan sama untuk fokus kami tahun ini itu lebih ke kesehatan mental. Iya. Seni dulu nih, nanti kita bahas soal mental ya. Kalau seni, kegiatan seni kami itu pameran seni rupa. Seni rupa. Iya, tapi ini sudah 3 tahun kami belum menjalankannya lagi. Jadi ada nama pamerannya itu pameran seni rupa Pia. Seni rupa Pia. Iya, rupa Pia itu tahun 2020 dengan 2022 kami buatnya. Bisa digambarkan seperti apa tuh seni rupanya? Kami mengangkat untuk yang pertama itu kami mengangkat karya-karya lukisan dari teman-teman yang ada di Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan sama Tengah. Nah itu di pameran pertama. Sedangkan pameran kedua, rupa Pia kedua itu kami lebih fokus temanya ke perempuan. Perempuan. Iya, jadi semua karya lukisan itu semuanya tentang perempuan. Tentang perempuan. Iya. Yang melukis perempuan juga? Laki-laki banyak sih, laki-laki. Kebanyakan laki-laki. Sebenarnya bukan tidak ada ya, cuma jarang perempuan. Kami ada kemarin, tapi berapa ya yang kemarin? 2-3 orang. Itu ada dari Majene juga, Sulbar. Tapi yang salah satunya itu dia stay-nya di Bandung. Dia tapi pelukis. Ya, tapi orang Campalagian. Wih, jauh mainnya ya. Kayaknya jauh. Mainnya jauh keluar dari Sulawesi Barat. Iya. Ada seni rupa dan juga ada kesehatan mental. Kesehatan mental gimana tuh? Kalau kesehatan mental itu baru kami lakukan di tahun ini. Itu lebih ke kemarin yang pertama itu menulis aksara lontara Mandar. Nulis aksara lontara Mandar dan hubungannya dengan kesehatan mental. Menulis itu kan membuat mental kita lebih ini ya, karena kita lebih plong gitu perasaannya ya kan. Curhat hati kita tuh disimpan dalam tulisan. Iya benar. Kalau sekarang kan, kalau ibu-ibu sekarang kan dia mainnya di Facebook, status Facebook kan. Saya merasa sedih hari ini. Iya betul. Nah ini kita ubah jadi ke aksara lontara Mandar. Gitu. Jadi nulisnya itu pakai bahasa Lontara? Iya, bahasa Lontara Mandar. Kemarin ada pembicara kami itu Kak Zulfi Hadi, orang Polewali.
ngebaca itu, bisa ngebaca semuanya itu? Ya ada kosakatanya sih, saya juga lupa sih ada. Terus yang kedua itu menyulam. Sulam apa Kak? Menyulam Sulam bibir atau apa? alis. Menyulam. Sulam di kain. Oh, di kain. Digambar, digambar terus disulam jahit. Di gitu. motif Ya, mandar gitu. Motif bunga sih teman-teman aja. Kami aja kreasi semua. aja gitu. Ya umum tuh. Terus teman-teman di situ ya mengkreasikan gambarnya mau apa, terus di warnanya benangnya mau apa, kan sediakan semuanya. Ada itu. tempatnya Kak Umi punya Iya, tempat? di komunitas kami. Wih, Di Burapia. Burapia. Iya. Banyak perempuan kali di situ Kak ya? Banyak, iya benar lagi. Banyak kan perempuan. Nah, Burapia ini komunitas yang mungkin sorry lansia mungkin atau muda-muda aja yang kita ambil atau seperti apa? Banyak muda sih. Kebanyakan anak muda. Anak-anak muda yang aktif, anak mahasiswa. Oh iya. Itu. Kalau untuk ibu-ibu gitu? Ibu-ibu lebih ke ini. Jahit mungkin. Iya, menjahitnya sama menenunnya. Iya itu. Terus apa lagi? Dan ini, saya kan ini guru kan, guru Iya, SMA. guru-guru, Kami kolaborasi lagi tuh Burapia dengan PIKR, organisasi PIKR di sekolah. Itu buat counseling camp. Ya, Counseling camp, ya. Jadi di counseling camp itu kebetulan lokasinya di Gonda. Wah. Tadi sama Kak Asari ya. Iya, kebetulan gitu. Ada narasumber saya itu. Iya, di narasumber kalau itu ya kan. Kami di situ, lokasinya di situ. Nah, di situ anak-anak siswa-siswa kami kita ajak ada counseling kelompok. Camping itu gitu? Iya, camping. Sambil di malamnya itu kami buat counseling kelompok. Dibuat per kelompok-kelompok, mereka bercerita tentang semuanya sharing. Kita sediakan pertanyaan gitu kan. Sediakan pertanyaan. Nah, setiap orang ambil satu pertanyaan. Nah, di setiap siswa yang ambil itu, di pertanyaan-pertanyaan itu mereka langsung menangis, langsung ini. Gitu. Baca Jadi pertanyaannya berekspresi kan? gitu Iya. kan, mendalami banget Iya nih kan, jiwanya. kan pertanyaan seperti ini, apa yang membuatmu bahagia, apa keadaan apa yang membuatmu tidak senang, kayak begitu. Iya. Pertanyaan-pertanyaan yang kena ke mental gitu. Iya, tapi memang harus sih kalau umur-umur Iya. segitu itu SMA itu memang harus butuh pendampingan Iya, guru BK ataupun orang tua ya, karena kan sekarang kita melihat ya, sorry to say, banyak banget tuh anak-anak yang dikit-dikit mentalnya up and down gitu Iya. kan, moodnya sering nggak stabil. Iya, betul. Dikit-dikit frustasi ya kan. Iya kan? Baru masa cuil udah mau ini. Udah, padahal angkatan kita matan mental ya. Bagaimana tuh Kak Umi menanggapi itu? Kalau itu nah itu di momen itu muncul semua tuh siswa-siswa dengan masalah-masalahnya, dengan ketidakadilan yang ia rasakan di rumah gitu. Lingkungannya. Iya, di lingkungannya. Nah, ceritanya semakin mendalami karena malam hari kan. Biasanya kita di waktu-waktu malam itu kan udah muncul nih Rasa-rasa capeknya gitu rasa ya kan. capeknya semua. Capek aku di dunia ini. Iya. Mau pindah ke Mars aja deh. betul. Iya? Ya begitu. Jadi momennya pas. Terus tinggal diputar musik relaksasi itu. Jadi Tambah ya. Nambah. Malah kegiatan itu mau saya kasih waktu 30 menit aja, malah jadi 1,5 jam. Karena mereka bilang kan, iya, kerasa mereka kan waktunya. nanti bu bentar bu. Tapi mereka ngejawab semua tuh. Jawab. Ngejawab semua. Iya, mereka bercerita kan, yang mendengarkan mereka juga. Oh iya. Saya tidak ikut, tadi saya cuma mengontrol di bagian sound system aja. Oh. Mereka sendiri yang mendengarkan ceritanya dan bercerita. Jadi banyak ya. Jadi Kak Umi ini aktif banget di komunitas ya, Iya, terutama perempuan komunitas. dan kesehatan mental. By the way, Kakak Umi ini seorang psikolog atau apa nih? Saya memang bimbingan konseling. Oh, bimbingan konseling ya. Kalau kakak saya psikolog, jurusan psikologi. Kira-kira saat ini saya perasaannya gimana nih? Happy sih, tapi capek. Iya, happy tapi capek. Tapi enggak kalau buat pemirsa OSB Kak. Iya betul. Karena harus happy ya. Harus happy. Kalau enggak happy nanti saya konseling sama Kak Umi nih. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Iya. Telepon aja. Telepon aja, Saya baik. mendengarkan cerita. Habis ini saya telepon Kak Umi 24 jam. Nah, Kak Umi punya tantangan tersendiri nggak, mulai dari sebagai seorang guru BK ataupun sebagai seorang pengusaha?
Kalau sebagai guru BK ya tantangannya pada ini sih pada siswa dan kita kan biasanya mau kegiatannya ini, programnya ini, tapi belum tentu disetujui sama ini kan pimpinan di sekolah. Jadi ya itu sih untuk tantangan ini. Sama kalau untuk jadi guru BK harus selalu fleksibel gitu. Iya, karena saat mereka datang bercerita kita harus langsung berperan seperti ini, seperti itu. Jadi bisa jadi perannya sahabat, harus random kan? bisa jadi orang tua ya kan. Iya, betul. Bunglon ceritanya. Kalau mereka cerita soal cinta-cintanya gimana tuh? Kalau cinta ya kalau dalam hati ya kita bilangnya nanti kamu dewasa udah tahu nih. Iya, mana yang tulus mana enggak kan? Tapi harus tetap didengarkan dulu. Lebih itu. didengarkan. Kalau untuk usaha sebenarnya lebih kan ini adalah pelestarian juga ya, pelestarian dan pengembangan. Jadi bagaimana kita tetap mengangkat budaya dalam produknya kami. Jadi kalau misal kami mau buat produk saja kan bisa, tapi tetap harus ada nilai budayanya. Nah, untuk tantangan secara umum itu Sutra Mandar masih sangat tidak dikenali. Iya. Kalau saya pameran di luar itu Sutra Mandar ya. Kayak saya ini apa? Ini tenun sutra. Iya benar tenun sutra. Tapi saya bilang tenun sutra khas Sulawesi Barat. Nah nanti ditanya lagi tuh Sulawesi Barat di mana? Gitu kan. Sulawesi Barat ya. Kita kan sedikit tempat wisata yang bisa dikenali di luar kan. Iya. Tidak seperti NTT ada Labuan Bajo, ini kan, Banda Neira gitu kan. Nah kita kan kurang. Iya. Nah, jadi harus perkenalannya lebih ekstra kalau di luar. Kalau di dalam daerah sendiri itu ya alhamdulillah. Iya, terkenal ya kan. Kami dikenal kalau ada apa-apa itu kami dicari untuk pemesanan banyak gitu. Setiap instansi gitu kan ada kegiatan-kegiatan itu kami buat gitu. Souvenirnya, cenderamatanya gitu. Jadi biasa Kak Umi dijelasinnya gimana tuh sama orang yang bertanya? Kalau dijelasinnya agak ini ya, Sulawesi Barat itu ada di ini. Oh, kalau kami bilang di Sulawesi Makassar ya? Lebih kenal Makassar nyebrang lagi Pak, 8 jam lagi ke sini. Iya. Terus dijelasin lagi Sulawesi Barat itu pemekarannya Sulawesi Selatan gitu kan. Iya, jangan salah ya kan. Sulawesi Barat itu banyak destinasinya ya kan. Cuman mungkin butuh dieksplor lagi gitu. Ada Pulau Karampuan. Iya dong di Mamuju. Terus di Majene mungkin ada apa? Di Majene ada Dato. Nah, itu keren tuh. Banyak. Cuma butuh pantai, kita tuh punya SDA yang banyak, yang luas ya kan, bener gak? Pantainya kan cantik-cantik. Iya dong, apalagi kita punya Sutra Mandar ya. Kalau di Kalumpang mungkin ada Sekomandi, di sini ada Tenun Mandar, iya kan Kak? Iya betul, Mama saya ada Sambu. Benar, saya sudah ngebahas di OSPIK kemarin tuh. Jadi kalau tenun sutra ya cuma ada di orang Mandar aja. Orang Mandar saja ya Kak ya? Orang Mandar aja yang buat sutra. Ini yang buat ini di lingkungannya Kakak gitu? Dekat rumah? Berapa menit ya? Sekitar 8 menitan kali ya dari rumah. Di tenun sendiri ya Kak? Gimana sih? Iya di tenun sendiri. Kalau yang dibuat kayak begini itu para teman-teman, para pekerja buatnya kayak gini. Kalau ini kebetulan ya pekerja saya adik-adik saya juga sih. Instagramnya itu ada @burapia_handcraft. Kalau Facebooknya Burapia Handcraft, TikToknya juga Burapia Handcraft. Jangan lupa di follow ya. Iya, ya. Dan mari kita sama-sama melestarikan budaya yang ada di Mandar tentunya, dan membeli produk-produk lokal. Betul. Karena kalau produk lokal itu pasti asli pemirsa. Iya, pasti buatan kita ya. Apalagi tantangan sekarang sih global yang produk impor gitu. Benar. Produk impor kan datang banyak-banyak terus murah lagi. Murah lagi ya kan, belum tentu ori. Iya murah lagi. Nah tapi kita kan buatnya sendiri. Lokal kita bangga dong punya simbol dari daerah kita ya. Nah Kak Umi nih, saya mau Kak Umi apa nih kira-kira harapannya ke depannya nih untuk teman-teman muda, perempuan, apalagi para perempuan itu banyak belajar, banyak berkreasi. Hidup kita kan selalu belajar ya. Jadi banyak belajar tentang banyak hal, coba banyak hal, apalagi di usia muda itu sangat usia yang produktif untuk kita belajar tentang berkreasi ataupun melihat ke tempat-tempat yang baru. Gitu.
Dan semoga hidup kita lebih menyenangkan. Iya, sesuai pesannya Kak Umi pemirsa ya, kita harus belajar, dan belajar karena ilmu yang kita dapatkan itu akan berdampak baik di kehidupan kita kemudian. Betul? Betul. Oke, wow Kak Umi gak kerasa kita udah setengah jam berbincang dan menemani pemirsa OSP ada di rumah yang lagi nonton kita Kak Umi ya. Kalau begitu thank you banget nih Kak Umi sudah mampir di Orang Sulbar Bicara edisi Roadshow. Saya yang datang ke kampung Kak Umi. Terima kasih juga sudah diundang. Wow, terima kasih banyak juga buat pemirsa yang menyaksikan Orang Sulbar Bicara. Terima kasih banyak karena telah menjadi penonton setia kami di edisi OSP Roadshow kali ini. Kalau begitu saya Ira Agatha pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.